Nama Jisi buat waktu yang luar biasa. Saya tahu sibuk banget sampai harus pulang lagi, ke Kupang lah, harus inilah, harus ini. Tapi tetap kasih waktu buat kita, dan yang lebih luar biasa lagi, udah tanamkan benih firman yang luar biasa yang saya harap kalian ingat terus. Amin. Ya. Amin. Jadi ingat terus, ingat apa yang dikatakan oleh Kak Ferry. Sebab firman itu kalau diingat dia akan tumbuh dan itu akan membekali kalian. Amin. Oke, yuk semua arahkan tangan ke kedua hambanya. Haleluya, haleluya. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu, khususnya buat kami di Jerusalem Class ini ya Tuhan. Kami bersyukur 3 hari kami sudah lewati bersama, menikmati Tuhan, menikmati firman Tuhan. Kami diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami diisi oleh hati Tuhan, keinginan Tuhan. Dan Tuhan sudah sampaikan melalui kedua hamba-Mu ini, Pastor Ferry dan Pastor Fania. Tuhan, tidak ada yang dapat kami lakukan kecuali kami mau berdoa buat mereka. Kami mengasihi mereka karena mereka sudah mengasihi kami ya Tuhan. Sudah memberikan waktu yang berharga untuk bersama-sama dengan kami. Sehingga kami boleh diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, karena itu Tuhan dengan penuh kasih kami mau ulurkan tangan ke kedua hamba-Mu ini. Kiranya Engkau terus bekerja, terus memakai kedua hamba-Mu ini dimanapun mereka ada. Mereka akan bekerja Tuhan untuk membangun generasi penerus bangsa ini. Pakai hamba-Mu, hikmat-Mu, urapan Roh Kudus boleh terus melimpah dalam kehidupan mereka. Terus Tuhan, biarlah ada rema-rema baru, visi-visi baru. Biarlah isi hati-Mu yang Kau sampaikan kepada kedua hamba-Mu ini untuk disampaikan kepada generasi-generasi muda yang saat ini sangat memerlukan kebenaran firman Tuhan yang murni. Karena itu pakai kedua hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun mereka ada. Biarlah Tuhan berkat boleh tercurah melalui kedua hamba-Mu kepada setiap anak muda. Memberkati juga pelayanan City Gate ya Tuhan, di dalam nama Yesus hamba berdoa, kami semua berdoa. Tambahkan jiwa-jiwa baru. Biarlah Engkau perluas pelayanan ini. Boleh menjangkau lebih banyak orang lagi. Lebih banyak orang lagi diselamatkan dan mengenal Tuhan. Pakai gereja ini ya Tuhan. Menjadi terang. Menjadi mercusuar di tengah-tengah lingkungan. Di tengah-tengah kota Jakarta. Bukan hanya Jakarta, tapi seluruh Indonesia. Bahkan sampai ke luar negeri. Pakai kedua hamba-Mu ini. Perluas daerah pelayanan mereka ya Tuhan. Kami berdoa, satukan hati semua. Kiranya Engkau terus mengurapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Mereka akan jadi saksi-Mu kemanapun mereka pergi. Bahkan jagai mereka, lindungi mereka. Berkati juga ya Tuhan Adriel ya Tuhan. Amin. Biarlah keluarga ini aman di dalam perlindungan Tuhan. Jauh dari segala yang bukan rancangan dan rencana Tuhan. Semua maksud jahat, rencana jahat, ancaman-ancaman kuasa jahat dihancurkan, dipatahkan di dalam nama Yesus. Mereka aman kemanapun mereka pergi. Mereka ada dalam perlindungan kasih karunia Tuhan. Terima kasih. Perjalanan mereka akan kembali ke Jakarta sebentar. Lindungi Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari segala mara bahaya. Kendaraan yang ditumpangi baik dari tempat ini ke airport Juanda. Demikian juga dari Juanda terbang Tuhan ke Jakarta. Jakarta ke rumah mereka. Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Biarlah damai, sejahtera, sukacita Engkau limpahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk kedua hamba-Mu ini yang sudah memberikan hati mereka untuk bersama-sama di tempat ini. Untuk menikmati Tuhan, untuk berbagi sesuatu, yaitu isi hati Tuhan. Tuhan yang memberkati melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan sudah berdoa memohon berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yuk kita bilang terima kasih Pastor. Satu, bilang say thank you. Thank you apa ini? Terima kasih Pastor Ferry, Pastor Fania, Tuhan Yesus. Hey. Aduh, terima kasih. Thank you ya. Thank you ya, Makasih Tuhan ya, Tena, berkati ya. ya. Takutnya nanti pas itu terus harus. Udah jadi. Gitu ya. Oke, puji Tuhan. Yuk kita lanjut.
Luar biasa banget ya. Jadi saya percaya kalian udah diperbarui, di renew ya. Jadi kalian yang sudah dikuduskan, kalian diperbarui oleh kasih, sekarang kalian jadi ciptaan baru. Dan saya tahu perjalanan masih panjang, perjalanan hidup masih panjang. Ya, apalagi kalian anak muda gitu kan. Seringkali melihat situasi sekeliling kita jadi kayak was-was, takut, khawatir. Padahal firman Tuhan tuh jelas banget. Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau. Tapi kita tuh kadang masih khawatir gitu kan. Nah, siang ini saya tuh cuma mau kasih satu testimoni. Tapi testimoni ini apa ya? Saya bersyukur karena ini benar-benar Tuhan ajarkan secara private. Saya nggak pernah dengar soal ini. Jadi private banget. Saya sampai terima kasih Tuhan, saya diajar langsung sama Tuhan. Saya nggak dapat dari yang lain, saya benar-benar diajar sama Tuhan. Jadi kejadiannya seperti ini. Jadi tahun 2013 ya, singkat aja, 2013 saya didiagnosa kanker payudara. Kan? Dan lewati pengobatan, kemo, saya sempat cerita sama Kak Fania tadi. Jadi pokoknya parah gitu kan. Jadi efeknya kemo itu parah. Sampai satu hari kejadiannya ini tertanggal 6 April 2014. Jadi itu saya masuk kemo ke 3 atau 4 saya lupa. Sore itu hari Minggu. Sore itu saat itu lagi ibadah sore dan saya kan tinggal di belakang gereja. Jadi kedengaran musik nyanyi itu kedengaran. Orang nyembah itu aku dengar dari kamar. Jadi saya dengar dari kamar. Saya cuma ngerasa kayak gini, Tuhan aku kok nggak berguna banget ya. Aku nih gembala, tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku cuma terbaring di kasur, lemes, nggak bisa apa-apa. Sebab kemo itu membuat saya nggak bisa gerak. Jadi duduk 10 menit nggak kuat. Semua makanan, minum air putih aja rasa pasir. Badan kayaknya disentrong kayak hair dryer. Jadi saya harus tidur di bawah AC. Karena panas banget, kemo itu panas banget efeknya buat saya. Rambut saya rontok, kuku saya hitam, ada kuku kaki copot, dan pokoknya parah gitu loh. Sampai satu saat sehari itu saya cuma gini, Tuhan kok aku gak berguna banget. Tiba-tiba saya tuh sambil nangis, saya nyanyi. Nah sebetulnya kemarin Cik Christine bilang saya tuh disuruh ngerangkum 5 sesi. Saya bingung, jadi saya tuh gak ada persiapan apa-apa loh. Karena saya harus nunggu Pastor Ferry sama Pastor Fania khotbah baru saya bisa ngerangkum. Sampai kemarin pagi Kak Endi kan ngajak saat teduh pagi nyanyiku di tanganmu, gitu kan? Ingat ya? Saya itu tiba-tiba saya nangis, saya ingat kejadian ini. Jadi sore hari itu, ketika saya ngerasa nggak berguna, ketika saya ngerasa Tuhan, nasibku kayak apa ya? Padahal saya tahu, saya sering khotbah, baca firman, aku akan menyertai engkau, aku akan menyembuhkan. Tapi namanya manusia, ada khawatir, ada takut. Aku setelah ini gimana? Apakah aku masih bisa hidup lagi? Sebab cancer itu selalu jadi kayak silent killer gitu loh. Kayak apa ya? Pokoknya selalu orang ngomong cancer. Cancer. Aduh, ini umurnya nggak panjang. Selalu kayak gitu pikiran orang. Jadi saya pun mikir kayak gitu. Sampai waktu itu saya tiba-tiba nggak sadar. Saya ingat lagu masa kecil. Ku di tanganmu. Saya nyanyi kayak gitu. Tiba-tiba nggak tahu kayak ada gerakan hati. Saya ambil iPad. Saya browsing. Saya cuman kepengen cari gambarnya tangan Allah lagi kayak gini. Yang gendong anak bayi. Kan suka kayak gitu. Jadi kan ada itu tangan kayak gini tuh ada bayi melungker tidur gitu. Jadi saya cari gambar itu. Jadi saya cuma browsing hand of God. Waktu hand of God itu saya browsing, saya tertarik dengan satu gambar. Mana? Nih. Satu gambar ini. Jadi gambar ini itu difoto oleh salah satu astronot. Yang waktu itu dia sedang keliling gitu kan, naik, saya nggak ngerti itu naik pesawat apa. Jadi NASA ini melihat ada tangan kosmik raksasa seperti menjangkau ruang angkasa. Kalian lihat seperti tangan nggak sih? Ya, jempol, terus itu ada jari yang di belakang itu, terus itu kayak megang kosmik ruang angkasa gitu kan. Jadi mereka begitu terkagum karena ini nggak pernah ada. Jadi itu tiba-tiba aja itu ketangkep foto. Dan itu sesuatu yang misterius dan sampai hari ini tuh masih diteliti apa itu sebetulnya. Jadi ternyata itu adalah setelah ketemu, memang masih misterius tapi udah ketemu bahwa itu ternyata kumpulan bintang. Kumpulan bintang netron yang padat. Jadi dia kayak
bergerak di putaran gitu sehingga membentuk seperti itu. Ya. Nah, itu bentuk tangan, satu fenomena yang tidak biasa di ruang angkasa. Dan tiba-tiba Tuhan itu kayak, saya waktu itu bintang, tiba-tiba kayak aduh, berapa banyak jumlah bintang ya di alam semesta ini. Saya browsing jumlah bintang di angkasa itu berapa. Nah, saya ketemu waktu itu tahun 2005 The Hubble Ultra Deep Field ini, The Hubble ini apa ya? Kamera Hubble ini kayak kamera itu yang keliling dunia. Keliling alam semesta, mengelilingi bumi gini. Nah, waktu itu kamera Hubble ini dibuka lensanya selama 11,3 hari dan diarahkan ke ruang angkasa yang kosong. Jadi kan ruang semesta ini kan gede banget. Itu masih ada ruang kosong yang gelap, yang misterius. Jadi diarahkan ke sana, kameranya diarahkan ke sana, terus dia keliling selama 11,3 hari. Setelah 11,3 hari sampai di titik awalnya, terus itu diolah datanya. Jadi itu kan cuma satu titik, satu area saja kan. Jadi diolah sehingga ketemulah perkiraan, ini baru perkiraan, jumlah bintang di langit. Ternyata jumlah bintang di langit itu jadi gini, pertama ada 200 miliar galaksi ketemunya. Jadi di angkasa semesta ini kan itu luas banget. Bukan cuma kelihatan langit biru, ini jauh lebih luas lagi. Ada 200 miliar galaksi. Dan masing-masing galaksi ada 200 miliar bintang minimal. Jadi total, ini perkiraan, itu ada 40 miliar triliun bintang. Belum 10% yang belum terobservasi. Jadi di situ isinya itu 40, nolnya itu ada 21. Kebayang nggak sih? Saya mau kasih tahu bayangannya itu seperti ini. Kalian tahu uang koin 500 perak, uang koin kita. Kalau uang koin itu disusun setinggi Menara Petronas. Siapa yang pernah ke Malaysia lihat Menara Petronas? Menara Petronas itu, Petronas Tower itu tingginya 457 meter. Saya tadi coba ngitung, ini sampai atasnya mungkin sekitar 12-15 meter. Ini 457 uang koin 500 itu kamu tumpuk. Nah, terus dijejer untuk menunjukkan jumlah 40 miliar triliun itu. Dijejer-jejer, ternyata setelah dijejer itu memenuhi benua Amerika Utara. Itu bintang. Itu yang tereksplor. Belum yang tidak tereksplor. Waktu saya sampai di situ saya diem. Tiba-tiba saya ingat jadi ini benar-benar kayak Tuhan tuh nuntun buka Kejadian 1 ayat 16. Jadi saya buka Kejadian 1 ayat 16. Kayak Tuhan tuntun. Di situ dikatakan, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan ini menjadikan juga bintang-bintang. Ayat 17. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Tolong gambar yang pertama tadi. Dikatakan di sini Allah menaruh. Orang itu kalau naruh pakai apa? Pakai apa? Kaki? Pakai tangan. Allah menaruh bintang itu diletakkan satu persatu dengan tangannya. Dia taruh. Di sini dikatakan Allah menaruh semuanya di cakrawala untuk menerangi bumi. Dan lebih istimewanya lagi, ternyata yang Allah taruh bintang. Saya tuh sampai eyel-eyelan sama anak saya, Ko Kevin kan. Mama, planet itu sebetulnya bintang, matahari itu bintang. Oh gitu ya, cuma ada bintang mati, ada bintang hidup. Kalau matahari itu sebetulnya bintang yang menyala, yang hidup. Jadi bintang di sini ini bicara bukan bintang kecil, bukan cuma, tapi semua planet. Dan kalian tahu, ahli astronomi itu berkata seperti ini. Alam semesta, bumi ini kenapa kok tetap ada di
apa istilahnya itu? Enggak, lingkarannya ini loh, pokoknya di ininya loh, lintasannya. Karena karena semua planet itu menempati tempat yang semestinya. Jadi kalau Allah menaruh bintang, misalnya bintang Pluto ya, Pluto kamu di sini, ya dia di situ. Memang dia akan muter sesuai dengan lintasannya, tapi posisinya di situ, semua muter bareng semua. Merkurius, sini tak taruh sini sama Tuhan. Allah kan di sini menaruh di cakrawala, taruh tetap di situ. Dan Allah menjaga supaya itu tetap di sana. Begitu meleset 1 derajat, apa yang terjadi? Bumi meledak. Karena justru letak benda-benda antariksa itu di posisinya itu membuat bumi stabil. Jadi di situ dikatakan bahwa Allah mengatur alam semesta supaya kalian hidup nyaman di bumi. Ngerti? Allah itu belain loh, ngatur alam semesta yang gedenya hajubillah itu yang gak terhitung demi kalian. Demi kalian, demi kamu, demi kamu, demi kamu, demi kamu, supaya kamu hidup di bumi. Dan Allah itu ngatur, diatur. Ingat, katakan diatur. Diatur benar-benar supaya itu tetap pada lintasannya. Nah, jadi poin pertama, Allah itu mengatur dan mengendalikan segala sesuatu di luar kita. Allah ngatur. Lihat Mazmur 8 ayat 1. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud, ya Tuhan Allah kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyatakan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. 4. Jika aku melihat langitmu. Jadi Daud ini ternyata tiap malam aku ngelihat langitmu. Apa yang dikatakan? Buatan jarimu. Bulan dan bintang-bintang yang apa? Kau tempatkan. Kata kau tempatkan ini mengandung ngatur. Kau atur sesuai dengan lintasannya. Sesuai dengan posisinya. Kemudian apa? Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Kemudian Daud juga ngomong, apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kok Tuhan itu bisa nginget-ngingetku di hatimu, ku di pikiranmu? Kok nginget ya Tuhan, siapa sih kita ini? Dibandingkan dengan alam semesta, Tuhan tuh sampai ngatur itu tadi loh, 40 kali 10 pangkat 21 tadi itu loh. Diatur satu-satu, supaya apa? Supaya kalian enak bisa hidup di bumi. Dan ini Tuhan lakukan jauh sebelum manusia diciptakan. Tuhan udah bikin bumi dulu, diatur semua supaya bumi planet biru ini nyaman, mandek di situ, nggak goncang-goncang, nggak miring-miring, goyang aja, aduh katanya cuma sekian derajat gempa udah bubar, meledak, bahkan dikatakan bumi akan meledak. Begitu ada satu planet yang pindah, bumi akan meledak. Jadi kita lihat di sini Allah mengendalikan di luar kita. Yang mengendalikan kita itu adalah tangan Allah yang mengatur jagat raya. Yang ngatur hidupmu, yang kendalikan hidupmu itu tangan Allah yang nempelin bintang, planet-planet itu di tempatnya. Dahsyat nggak sih? Daud selalu ingat Tuhan, betapa Tuhan tuh nggak pernah tinggalin dia. Ketika apa? Waktu apa? Dia lihat bintang. Jadi sekarang ketika kalian lagi sedih, sumpek, bingung, kecewa, ragu, keluar malam-malam lihat bintang. Ingat, Tuhan yang naruh bintang, tangannya yang penuh kuasa yang ngatur bintang, nggak minggir kemana-kemana itu, dia yang ngatur hidupmu. Dia yang kendalikan hidupmu. Kenapa? Karena kamu berharga. Kamu tuh berharga banget. Kamu biji mata Tuhan. Tuhan rela mati demi kamu. Miliknya yang berharga. Ya, kalian anak-anak Allah. Nah, jadi tangan Tuhan yang punya kuasa sama, punya kemampuan sama, itu yang mengatur hidupmu. Dan setelah itu, saya kan waktu itu, jadi saya tuh sampai nangis, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ternyata Tuhan bilang, belum selesai Nina, belum selesai.
Aku mau kasih pelajaran kedua, dan ini lebih dahsyat. Itu di luar ya. Di luar itu. Sekarang Tuhan ngomong, jadi saya dibawa sama Tuhan masuk di tubuh saya. Allah mengatur dan mengendalikan yang di dalam kita. Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Di sini dikatakan kata menenun. Gambar kedua. Nah, kalian yang belajar biologi tahu ini gambar apa? DNA, ya, DNA. Jadi kata menenun ini saya begitu tertarik. Saya belajar biologi karena waktu itu tema kuliah di kedokteran hewan. Jadi hal-hal kayak gini sel DNA itu nggak asing gitu kan. Jadi kayak Tuhan tuh bawa ke dalam tubuhku sendiri. Tuhan kayak ngingetin, membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Kalian tahu bahwa DNA itu membawa sifat dan bentuk manusia. Setiap kalian beda karena DNA kalian beda-beda. Ya, mata saya kayak gini karena ada DNA yang diatur sama Tuhan beda, ditenun beda. Hidung saya seperti ini beda, masing-masing kalian nggak ada yang sama. Jojo sama Jeje aja ada yang nggak sama, benar nggak sih kembar, mana sih kembar itu? Sama satu ada lagi kembar siapa ya? Nah itu kan, memang kelihatan, tapi kalau kalian perhatiin pasti ada beda. Paling tidak sidik jarinya beda. Sidik jari kamu sama? Enggak ya? Beda kan? Nah, kita itu spesial, beda. Kenapa? Karena tenunan tangan yang ngatur bintang tadi itu, dia menenun kamu. Kalian lihat setiap tonjolan itu terdiri dari asam nukleat ya, kalian yang belajar biologi. Jadi itu ada guanin, apa, sitodin, apa bla bla bla, itulah, lupa aku ya. Jadi Tuhan taruh, ketika Tuhan merancangkan ada blueprint ini, DNA itu blueprint manusia. Jadi kan di sini dikatakan menenun aku masih dalam kandungan, nggak di luar terus ditenun, no, dari sebelum. Jadi waktu kalian dibuahi, telur mamamu dibuahi oleh bapakmu, kemudian mulailah kalian hidup. Nah di situ ditenun, mulai. Aku mau menciptakan Brian, mana Brian? Nah, apa yang Tuhan taruh? Tuhan taruh DNA tul sini. Oh nanti rambutnya Brian akan keriting-keriting, taruh sini. Terus oh Brian nanti punya hidung seperti, taruh tuh. Satu persatu Tuhan tenun dalam DNA bakal dirimu itu. Semua private, khusus, gak ada yang sama. Jadi di situ dikatakan tenun. Ditenun satu persatu, ditenun. Kalian pernah lihat orang menenun? Menenun itu satu-satu, benang satu ditarik, sret, satu. Enggak terus, bukan pabrikan ini, bukan. Jadi kalian ini bukan produk ombyoan, bukan produk pabrikan, kodian, no. Kalian khusus, masterpiece-nya Tuhan ditenun satu persatu oleh tangan yang meletakkan bintang di alam semesta itu. Nah, kemudian berikutnya, setiap kehidupan kita itu punya ciri khas sesuai dengan rancangan Tuhan. Berarti kalau sesuai dengan rancangan, berarti Tuhan ngerjainnya satu persatu loh. Enggak terus, oh kayak misalnya kan kadang ada ya, oh mau gambar pola, wes di karbon aja, kamu mau fotokopi. Enggak, kalian enggak fotokopian. Satu-satu Tuhan kerjain sendiri-sendiri. Betapa berharganya kalian. Gitu kalian masih nggak percaya bahwa Tuhan perhatian sama kamu. Kamu nggak usah repot, lihat bintang. Kamu akan melihat Allah kendalikan hidupmu. Sekarang lihat dirimu, kehidupanmu, bentuk dirimu. Itu Tuhan yang ngatur semuanya. Nah ini ada yang lebih dahsyat lagi, buka gambar berikutnya. Ini gambar apa? Pembelahan sel.
Ya, pembelahan sel. Manusia itu awalnya dari satu sel, jadi begitu sel telur dibuahi dia jadi satu kan. Kemudian mulai membelah terus menerus. Dan perlu kalian ketahui, seumur hidup manusia itu selnya membelah terus. Membelah terus, memperbarui diri. Renew terus. Dan siapa yang ngerjain? Tuhan. Kalian tak mau kasih tahu ya. Ini saya lupa, ini tahapan pembelahan sel apa saya lupa, cuman saya dapat kayak ini. Jadi pembelahan sel itu ada 3 fase. Pertama fase sintesis. Fase sintesis ini replikasi DNA. Tuh. Itu kan telur terus mulai replikasi. Jadi itu ruwet terus itu kan terakhir jadi itu. Yang pojok sana, keempat sana. Jadi itu replika. Sehingga terbentuk 2 DNA yang sama supaya sifat dan bentuk manusia itu tetap dipertahankan. Jadi nggak ngawur, oh ini pindah gini, nanti kan nggak karu-karuan badan kita. Jadi sesuai dengan blueprint, pokoknya mau hidungnya jadi kayak gini, matanya mungkin bulat. Jadi dia mulai bikin kan mata ini kan nggak cuma satu sel, banyak banget selnya kan. Jadi dia harus bertahan supaya bentuknya itu dipertahankan. Tuh, kemudian fase kedua, fase mitosis. Fase mitosis itu terjadi pembelahan jadi 2 anak sel yang memisah. Mulai ini, bawah ini mitosis. Ini mitosis ini, mulai membelah. Nah, membelah, pelan-pelan aja jadi 2 sel yang sama. Itu mitosis. Dan ada fase gap. Fase gap ini fase istirahat. Jadi setelah jadi 2 gitu, istirahat sebentar. Untuk mengumpulkan energi, mengumpulkan amino lagi, mengumpulkan energi ya pokoknya ya. Untuk mulai proses dari awal ini lagi. Itu ada istirahat, ada waktu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau waktunya itu nggak diatur, apa yang terjadi? Hidungmu akan berubah bentuk, matamu berubah bentuk. Bener loh. Karena sel itu membelah. Terus misalnya Tuhan ngantuk tidur wis tinggal. Wis selnya membelah ngawur. Aduh hidungmu jadi kayak Pinocchio. Karena membelah terus. Makanya kenapa kok hidung kita tetap? Karena ada fase yang diatur waktunya oleh Tuhan. Kapan kamu membelah, kapan kamu berhenti, diatur semuanya. Dari dalam tubuh kita Tuhan ngatur. Kok kalian masih nggak percaya bahwa Tuhan ngatur hidupmu? Kamu nggak usah jauh-jauh, dari dalam dirimu itu udah bercerita bahwa Tuhan ngatur hidupmu. Saya pengen buka pikiran kalian. Kamu nggak usah khawatir lagi, nggak usah takut lagi. Tuhan ngatur ngendaliin hidupmu. Karena kamu milik Tuhan. Kamu anaknya Tuhan. Tuhan gak mau hidupmu kacau. Tuhan gak mau bentukmu jadi gak karu-karuan. Tuhan ngatur semuanya. Tuhan gak mau kalian meledak bersama bumi. Makanya Tuhan atur di luar. Bahkan seluruh sistem tubuh kita Tuhan atur. Jantung tetap berdetak. Siapa yang nyuruh jantung berdetak? Gak ada, otomatis dung gitu kan. Siapa yang nyuruh, yang ngatur? Tuhan. Jadi semua hidupmu dari dalam diatur. Allah yang mengendalikan hidup kita dengan tangannya yang kuat adalah Allah yang maha kuasa yang mengendalikan alam semesta. Sekarang saya mau ngajak kalian ke hal yang lebih luar biasa lagi. Lihat Yesaya 40 ayat 15. Tak kasih tahu ya Rek, ini Tuhan ngajar langsung ke saya. Makanya saya sampai nangis, saya waktu dapet rema itu saya cuma nangis, buka ayat saya cuma nangis. Kayak Tuhan tuh nuntun buka sini. Nggak ngerti waktu itu. Ya. Yesaya 40 ayat 15. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus. Saya kasih tahu. Jadi bangsa-bangsa itu di dalam Alkitab itu kayak setitik air di timbo. Kemarin kalian main tembak-tembakan toh, itu apa air itu kan? Itu embernya kan gede. Kamu pernah lihat nggak setetes air, setitik tes gitu? Di hadapan Tuhan, bangsa itu seperti setetes air. Kamu tahu jumlah manusia di dunia hari ini berapa? Per Januari 2026, perkiraan manusia di dunia ini 8,29 miliar. Itu cuma satu tetes. Ya, tunggu.
1 tetes. Kemudian di pulau-pulau itu enggak cuma seperti abu, bayangin pulau-pulau loh, itu gedenya cuman kayak abu. Kalian pernah lihat abu satu? Coba kalian cari abu, bisa nggak? Nggak nemu, kita nggak pernah nemu abu, nggak tahu, nggak kelihatan soalnya abu itu. Kalau pasir masih kelihatan, abu itu nggak kelihatan. Itu pulau. Lah apalagi kalian yang berapa ini? 8,29 miliar itu kan kecilnya minta ampun dah. Bener. Kecil banget. Tapi Tuhan peduli sama kalian. Tangan yang mengatur alam semesta itu berarti kan tangan yang gede. Allah itu memenuhi alam semesta yang begitu luas. Dia peduli sama kamu yang 8,29 miliar. 8,29 abu. Luar biasa banget loh kalian itu. Berharga banget loh kalian loh. Gitu kok kalian masih gak percaya sih. Gitu kok kalian masih khawatir. Kok ngerasa aku ditinggal, aku nggak Tuhan nggak peduli sama aku. No. Ini loh kenyataannya. Kemudian apa lagi? Nah, berikutnya kita lihat siapakah manusia kok Tuhan mau ngatur sampai DNA. DNA kan letaknya di inti sel, bener kan? Saya browsing, berapa jumlah sel manusia? Jumlah sel manusia itu rata-rata 37 triliun sel. Jadi ada DNA yang di dalam 37 triliun sel, tuh tahu? Kalian bayangin nggak, bisa melihat nggak sih? 37 triliun, element gitu tuh tahu? Selmu itu kecil banget. Itu masih ditenun, dikasih itu tadi DNA satu-satu supaya matamu tetap. Waktu saya mikir kayak gitu, saya sampai nggak bisa mikir. Saya pengen nalar kalian apa imajinasi logika kalian jalan hari ini. Ini kenyataan yang didukung oleh bukti-bukti ilmiah soalnya. Jadi ini benar-benar kenyataan. Ada buktinya yaitu tubuhmu sendiri. Langit itu buktinya gitu kan. Dan firman Tuhan tuh benar ya dan amin. Firman Tuhan tuh mengatakan persis dan buktinya ada. Pertanyaannya, kalau sampai kalian tuh masih khawatir kebangetan, Tuhan mau buktiin apa lagi sama hidupmu? Bahwa Tuhan gak pernah tinggalkan kamu gak pernah ditolak, kamu gak pernah ditinggalkan, kamu gak pernah dibiarkan sendiri. Ada Tuhan dalam hidupmu. Wes gak usah jauh-jauh, dalam dirimu itu loh, sampai ngatur sampai hari ini. Jantungmu masih berdetak, otakmu masih bisa berjalan, mikir, kamu masih bisa bernafas. Itu kan Tuhan ngatur. Lah kalau dibiarin sama Tuhan kan wes kemana kita? Kemudian lihat Yesaya 40 ayat 25 sampai 31. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Ini Tuhan sampai ngomong kayak gitu loh. Kamu tuh mau nyamain aku sama siapa? Gitu kan? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kuasa. Perhatikan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu. Dan ini luar biasa. Dan menyuruh segenap tentara mereka, itu tentara bintang, keluar sambil memanggil apa? Nama mereka. 40 miliar triliun bintang itu punya nama. Lah kalau cuma nginget namamu tuh lah gampang sih. Tuhan kalau cuma nginget namamu, nginget namanya siapa sini? Gampang banget. Wong 40 kali berapa itu? 10 pangkat 20, berapa ya? 21 itu ya. Di sana dikatakan sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tidak hadir. Satu pun nggak ada yang nggak hadir. Semua datang. Nggak tahu namanya mungkin Merkuri apa-apa. Datang. Kayak gitu loh. Jadi Tuhan itu kasih nama. Kemudian satu pun tiada yang tidak hadir oleh sebab Ia maha kuasa dan maha kuat. Punya nama loh bintang. Dan Tuhan ingat, Tuhan bisa tahu panggil satu persatu. Kalau cuma panggil namamu itu gampang. Makanya kalian selalu ada di hati Tuhan. Karena kalian tuh ciptaan yang benar-benar satu persatu. Kalau bintang kan Tuhan cuma bilang gitu kan. Hendaklah jadi ini, terus Tuhan mulai taruh gitu kan. Kemudian ayat 27. Mengapa engkau berkata demikian hai Yakub dan berkata begini hai Israel. Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Coba. Ini
waktu Allah ngomong ini ke bangsa Israel, termasuk kepada kita, Tuhan tuh kayak kecewa. Kamu gak lihatan loh di langit. Aku loh kasih nama, manggil mereka loh. Kok kamu bisa ngomong kayak gini? Ini dikatakan, mana hidupku tersembunyi, aku gak diperhatiin sama Tuhan. Kok bisanya kamu ngomong kayak gini? Perkataan Tuhan ini tertuju kepada kalian semua. Kemudian apa yang selanjutnya? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Tuhan gak pernah capek. Saya lihat kemarin capek kalian. Sampai tidur, sampai tadi pagi dibangun-bangunin kan. Karena capek. Panitia ada yang ngomong sama saya, capek tena. Tuhan lo gak pernah capek ngurusi kalian. Nek Tuhan capek, mandek jantungmu rek. Tuhan gak pernah capek sama kalian. Tidak pernah lelah, tidak pernah lesu. Kemudian 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda, nah ini. Orang-orang muda jadi lelah dan lesu dan teruna jatuh tersandung karena capek. Lelah melawan tantangan, sampai tersandung jatuh blek. Tapi kalian yang ikut retreat kali ini, firman Tuhan berkata, Tuhan gak pernah lelah. Tuhan akan terus menolong kalian, memberikan kalian kekuatan. Di sini dikatakan kekuatan yang baru. Kemudian, tetapi lah ini, orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Luar biasa banget. Anak-anak, saya panggil kalian anak-anak ya. Firman Tuhan tuh jelas banget loh. Tuhan tuh sayang banget sama kalian. Kalian ada di hati Tuhan. Kalian ada di pikiran Tuhan, di rencana Tuhan. Gak usah takut, gak usah khawatir. Tantangan memang ada, karena kita masih hidup di dunia. Kalau di dunia gak ada tantangan, kalian gak akan kepingin pulang surga. Kalian kerasan di dunia. Kenapa kok Tuhan izinkan tantangan, masalah menimpa kalian? Mungkin kalian dikucilkan, kalian dibully dan sebagainya. Kenapa kok masalah-masalah itu ada ya? Aku semakin kesini, semakin kenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, kok ada aja? Itu kayak Tuhan ngomongin, nak, ingat ya, bumi ini gak enak loh. Bumi gak enak, makanya Tuhan izinkan masalah itu menimpa kita. Supaya kalian gak kerasan di bumi. Kalau buminya enak kalian kerasan rek, sungguhan. Kalian gak akan cari Tuhan, karena enak. Tapi kenapa Tuhan izinkan bumi gak enak ditinggalin? Supaya kalian gak kerasan dan kalian terus fokus cari surga. Ya, nah. Jadi saya cuman mau ngajak kalian lihat ini. Yesaya 41 ayat 13. Ya. Oh maaf, sebelumnya keluar itu dulu. Ini perbandingan. Tadi saya minta bikin perbandingan ya. Ini ada perbandingan. Jadi ada 40 miliar triliun bintang dengan namanya. Oke, ada namanya. Kemudian orang-orang semua penduduk di bumi ada 8,29 miliar itu punya nama. Dibanding dengan yang atas, nama yang di bawah ini sangat mudah diingat oleh Tuhan. Dan di dalamnya itu termasuk nama kalian. Kemudian kalian lihat itu ada 37 triliun ya, triliun sel yang ada di dalam dirimu, semua dikendalikan oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu kendaliin 37 triliun selmu. Ngatur kamu supaya enggak ngawur perkembangannya, pembelahannya. Fakta ini harusnya membuat kalian itu benar-benar bersyukur punya Allah Bapa yang baik, yang selalu peduli sama kalian. Lihat Yesaya 41 ayat 13. Ayat terakhir. Sebab aku ini Tuhan. Baca semua bareng-bareng. Oke? Siap ya?
Mulai dari Yesayanya dibaca 1, 2, 3. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ingat, Tuhan mengatur sekelilingmu dan mengatur kehidupanmu. Di sini dikatakan Dia akan memegang tanganmu dengan tangannya yang kuat. Kata memegang ini membuktikan bahwa tangan Tuhan yang pegang tanganmu. Kalian itu cuman 1/8,29 miliar, tapi tangan Tuhan yang besar itu sanggup memegang kalian. Mau memegang kalian, datang ke dalam hidupmu satu persatu untuk nolong kalian. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Apapun boleh terjadi. Dan yang lebih penting, jangan sakiti hati Tuhan. Yuk belajar hidup kudus. Karena kalian anak-anak Allah. Kemarin Kak Ferry kan bilang, yang gak hidup kudus gak akan melihat Allah. Waktu kalian di sesi, waktu di GC ibadah ya, saya sempat sampein ini tentang holiness. Hanya orang yang kudus yang bisa melihat Allah. Bukan, saya kemarin kan ngomong, bukan karena Allah itu jahat terus ngusir-ngusir kalian kan ketika kalian gak kudus. Enggak, kita yang gak kuat, kita yang mental ketika kita gak kudus. Ingat Musa, waktu Musa bilang, Tuhan aku pengen lihat wajahmu. Bapak Allah cuma bilang gini, kamu gak kuat lihat wajahku karena kamu belum sempurna. Jadi yuk jaga kekudusan, tetap hidup kudus, usahakan hidup kudus supaya kalian bisa melihat Allah sampai akhirnya nanti. Jadi sekali lagi, Tuhan ngatur hidupmu. Jadi kalau kalian mulai bimbang, mulai ragu, masalahnya kok gak berhenti-berhenti, tantangannya kok gak berhenti-berhenti, malam hari keluar ya dari kamar, cari tempat yang agak gelap, kalian cari bintang. Lama-lama matiin aja lampu sekitar. Saya sering kali itu. Jadi setelah itu saya sering kali matiin lampu, diem, gak lama kemudian akan kelihatan mulai bintang muncul satu-satu. Harus situasi gelap. Atau ingat dirimu, pegang hidungmu. Selku ini diatur sama Tuhan pembelahannya. Pegang rambutku, rambut ini diatur oleh Tuhan. Semua diatur oleh Tuhan. Sehingga kalian jadi kuat lagi bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Yuk semuanya bangkit berdiri. Saya mau kita saya rema banget dengan laguku di tanganmu. Saya mau kalian pun rema. Kita ini ada di tangan Tuhan, hand of God. Oke?